Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, hadirin dan hadirat, para santri Ma'had Bakkah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM di mana saja berada, semoga Allah merahmati setiap kita, setiap saudara muslim yang sedang mengikuti kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita bermajelis ilmu di malam hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaat beliau di hari kiamat kelak. Dengan kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan kita, mencintai beliau dengan sebenar-benar cinta, bukan hanya cinta di mulut akan tetapi cinta di hati, yang menghasilkan kecenderungan kita untuk membela agama yang beliau perjuangkan ini, sampai kita merasakan kenikmatan agama ini dengan kita menggenggam sekuat-kuatnya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menghindarkan diri kita dari segala perkara yang baru yang tidak ada dalam syariat yang beliau bawa, yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah sifat tilawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini saya ambil dari beberapa kitab, tapi yang terinti dari sumber kajian ini adalah kitab Awsaf wa Nu'ud Qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini dikarang oleh guru saya, Dr. Ahmad bin Ahmad Syarsal, seorang ahli di dalam bidang ilmu Al-Quran yang sekarang berada di Brunei Darussalam. Beliau adalah seorang doktor dalam ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, yang berasal dari Aljazair, dan juga beberapa kitab yang lain yang insya Allah akan saya rangkumkan pada malam hari ini. Semoga saja waktu cukup untuk kita bahas kajian ini. Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan di berbagai tempat, di berbagai masjid, di berbagai akademi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Terkadang itu tidak dibaca oleh orang awam, tapi dibaca oleh orang-orang yang dituankan, dikedepankan di dalam Al-Quran. Dibaca oleh orang-orang yang dijadikan teladan dalam Al-Quran di tengah masyarakat. Tapi ternyata sebagian dari bacaan itu ada yang masih terlepas dari sifat tilawah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini sudah jelas sekali bagaimana dari Nabi Muhammad SAW beliau ambil, beliau sampaikan kepada para sahabat. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk melepaskan diri dari teladan Nabi Muhammad SAW di dalam membaca Al-Quran. Kalau solat kita disuruh solat seperti beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji kita disuruh untuk berhaji dengan haji beliau. Kata Nabi SAW, khudhu anni
manasikakum, ambillah dariku tata cara haji dan umroh kalian. Begitu pula lah ibadah yang lain, puasa, zakat, puasa, ya, dan lain sebagainya harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga adalah ibadah berupa tilawatul Quran. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat bacaan atau tilawah Nabi Muhammad SAW ini termasuk dari masalah prinsip di dalam ilmu tajwid dan ilmu melakukan bacaan Al-Quranul Karim. Terkadang yang seperti ini kosong pembahasan ini dalam banyak pembahasan tajwid. Seolah-olah pembahasan tajwid hanya rincian-rincian begitu saja, tapi tidak mengembalikan kepada apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita para penuntut ilmu hendaknya wajib untuk mengetahui dan mengilmui masalah ini dan tidak boleh melalaikannya. Ya, dari pembelajaran tartil, tajwid dan taghanni atau melakukan bacaan Al-Quranul Karim. Gara-gara jauhnya kaum muslimin dari mempelajari sifat tilawah Nabi Muhammad SAW, maka lahirlah hal yang bertentangan dengan sifat bacaan Nabi Muhammad SAW. Lahirlah seni suara yang diambil dari not-not musik, ya, diambil dari nada-nada nyanyian dari Persia dan lain sebagainya, dan dimasukkan di dalam membaca Al-Quranul Karim dengan syiar ini dalam rangka membaguskan suara di dalam tilawah. Karena Nabi SAW katanya mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Kita sekarang dalam rangka memperindah suara kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Kemudian mereka menawarkan hal ini dengan membawa hadis-hadis yang berkenaan dengan membaguskan suara di dalam membaca Al-Quran. Maka perlu bagi kita, sangat perlu untuk mempelajari sifat tilawah, tartil dan tajwid serta taghanni Nabi Muhammad SAW. Setiap apa saja yang diadakan dari nada atau getaran dan lain sebagainya, maka harus dikembalikan kepada prinsip dan kaidah. Inilah sifat-sifat tilawah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dipelajari dari nada-nada musik yang dimasukkan kepada membaca Al-Quranul Karim, ini adalah perkara yang dimasukkan dan wajib untuk dihilangkan dari membaca Al-Quranul Karim. Melakukan bacaan Al-Quranul Karim, membaguskan lafadznya, membaguskan suara di dalam tilawah Al-Quranul Karim, ini akan membawa kepada insat, kepada diam, terkesan kepada bacaan itu, dan bacaan itu menarik pendengaran kita. Ketika bacaan itu dibaca dengan suara yang bagus, dengan tajwid yang bagus terhadap lafaz-lafaznya, membaguskan lafaznya, maka ini akan mengundang ketertarikan untuk mendengar.
Dan bukan cuma itu, dia akan menjanjikan di hati itu lebih enak. Dia akan lebih menusuk ke hati dan lebih membekas dan lebih membantu untuk memahaminya sesuai dengan yang diinginkan. Melagukan Al-Quran dan membaguskan suara di dalam membacanya, ini didapat dengan mempraktekkan kaidah tilawah dan tartil. Dia adalah hiasan di dalam membaca Al-Quran. Dia adalah penghias di dalam tilawah. Bukan dengan maqam-maqam atau timbangan-timbangan lagu-lagu yang ditentukan, yang mengambil daripada musik dan sebagainya. Keindahan inilah yang membawa kepada pikiran dan hati. Jadi yang membawa kepada keindahan ini adalah mempraktekkan kaidah tajwid dan sifat-sifat tilawah Nabi Muhammad SAW. Yang ini harus dalam keadaan berkesinambungan dan terus berlanjut, konsisten di dalam menjaganya. Siapa saja yang mempraktekkan kaidah tajwid dan hukum tilawah, maka akan didapat di dalam tilawahnya keindahan di dalam, kita sedikit gunakan kata mendendangkan. Ada keindahan di dalam mendendangkan bacaan Al-Quran, di dalam melagukan, mengiramakan bacaan Al-Quran. Ini selama dia masih punya tabiat atau fitrah yang bersih. Keindahan suara dan bagusnya tilawah ini didapat dengan mengikuti kaidah-kaidah tajwid, bukan dengan sesuatu yang di luar darinya, bukan dengan maqamat dan auzan atau timbangan-timbangan. Sesungguhnya apa yang dikandung oleh Al-Quran dari kebagusan, keindahan suara, keindahan tartil, tidak akan tampak dan tidak akan muncul pengaruhnya kecuali dengan tartil dan kaidah-kaidahnya. Makanya para ulama memberikan peringatan bahwasanya yang hakikatnya, ya, keindahan Al-Quran, keindahan suara di dalam tilawah tidak akan tampak kecuali dengan mempraktekkan kaidah tajwid dan hukum tilawah dan sifat-sifat tilawah Nabi Muhammad SAW. Inilah keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sunnatullah, pada setiap yang membaca Al-Quran dengan tajwid dan membaguskannya sebagaimana yang diturunkan dengannya, maka pendengaran pun akan merasakan nikmat dalam mendengarkannya. Hati akan khusyuk ketika dibacakan ayat tersebut, ayat Al-Quran, sehingga dia akan membawa akal dan pikiran, hati akan terbawa dengannya. Ini adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan pada siapa saja dari makhluknya. Sifat bacaan Nabi Muhammad SAW harus ada pada setiap penuntut Al-Quran, penuntut ilmu Al-Quran dan para penghafalnya. Ini harus menjadi seperti lampu
yang selalu menerangi dia. Itu dengan kaidah-kaidah tajwid, dengan mengiramakannya di dalam mentilawahkan Al-Quran tadi. Dia sempurnakan sifat-sifat tilawah Nabi Muhammad SAW sehingga dia bisa sampai kepada derajatnya orang-orang yang mahir, yang lihai dengan Al-Quran, yang mana nanti dia akan bersama as-safaratul kiramil bararah, bersama para malaikat utusan Allah yang mulia lagi taat kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lihai membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia lagi taat. Dan ini mencukupkan kita dari mempelajari nada-nada yang ditentukan dan dipaksakan aturannya, yang sering digunakan di dalam membaca Al-Quranul Karim atau tilawah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, untuk mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tilawah Al-Quran, bagaimana qiraatul Quran. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diam dan mendengarkan bacaannya Jibril. Kalau Jibril udah selesai, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti bacaannya Jibril persis seperti apa yang diajarkan oleh Jibril sang guru. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk tergesa-gesa di dalam membaca. Allah katakan di dalam Al-Quran apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Muhammad, karena engkau ingin bersegera supaya langsung hafal. Diam dulu, tunggu Jibril selesai. Gitu maksudnya. Biarkan Jibril selesai bacanya, habis selesai Jibril baru kamu baca. Ikuti seperti apa yang dibaca Jibril. Dan Allah jamin, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh kami berkewajiban untuk menghafalkannya di hatimu. Jam'ahu wa qur'anah wa qira'atah. Dan kami juga pasti akan membacakannya kepadamu. Karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW ini, saking beliau semangatnya untuk mempelajari Al-Quran, akhirnya beliau ketika Jibril membacakan kepada beliau ikut-ikutan juga. Dan ini mempengaruhi kemampuan beliau untuk menyerap apa yang disampaikan Jibril. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur, diam dulu, jangan engkau gerakkan lisanmu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, karena engkau ingin segera. Santai saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'na, kalau kami bacakan kepadamu melalui perantara Jibril, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya Jibril, fattabi' qira'atahu, thumma inna alaina bayanah, dan kami berkewajiban juga untuk memahamkannya kepadamu. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW disuruh diam dulu untuk mendengarkan bacaan Jibril dengan seksama adalah dua. Tujuannya apa? Agar Nabi Muhammad menguasai hafalannya ayat itu. Jadi hafal betul. Yang kedua, agar Nabi menguasai pemahaman ayat tersebut. Diambil dari apa? Summa inna alaina
bayana. Jadi ketika Jibril sampaikan, Nabi mendengarkan lafadznya, menguatkan hafalan beliau dengan lafadznya, dan Nabi SAW menajamkan pemahaman beliau sehingga beliau paham juga ayat yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan engkau akan paham ini dan tidak akan lupa. Nabi tidak akan dilupakan kecuali kalau Allah kehendaki. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad melalui perantara Jibril. Fala tansa, engkau tidak akan lupa selama-lamanya illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Allah juga tidak menimpakan, Allah tidak menyandarkan kepada beliau penjagaan Al-Quran atau Al-Quran itu Allah tidak jadikan pembebanan penjagaannya kepada Nabi SAW. Artinya Nabi susah payah memurajaah hafalannya, enggak. Tapi Allah juga mudahkan Nabi untuk menjaga hafalan itu. Dengan Allah utus Jibril berkali-kali berulang-ulang untuk saling setoran hafalan bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang sudah turun setiap pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. Jadi kan dalam satu tahun itu kan ada terus bacaan yang ayat Al-Quran yang turun, bertambah terus kan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, bertambah ayat yang turun. Per Ramadan ada evaluasi hafalan bersama Jibril, stor-storan. Di dalam ayat apa? Di dalam ayat apa? Wa yudarisuhul Quran. Jibril mudarasah Al-Quran bersama Nabi Muhammad. Kata para ulama, tidak ada kata mudarasah kecuali itu menunjukkan berasal dari dua belah pihak. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang nyetor bacaan untuk dijagakan dan diteliti, dikoreksi oleh Jibril, tapi Jibril juga ngapalin Al-Quran yang diturunkan melalui perantara dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dihafal juga sama Jibril, dan Jibril juga memperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata mudarasah itu menunjukkan itu berasal dari kedua belah pihak. Setiap Ramadan ada evaluasinya. Setiap Ramadan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran kepada Jibril dan Jibril membacanya. Mungkin ada beberapa ayat yang mansukh, ayat yang terhapus, sehingga itu tidak lagi dibaca mungkin di Ramadan berikutnya. Ada yang sudah diangkat tilawahnya. Ada mungkin yang tilawahnya masih ada tapi hukumnya telah diangkat. Atau mungkin hukumnya masih ada tapi tilawahnya sudah diangkat. Ada dinasakh atau dihapus. Jadi ada update setiap bulan Ramadan itu, di situ penguatan hafalan Nabi Muhammad SAW. Setiap Ramadan satu kali saling setoran itu. Dan yang tampak dari saling setoran itu adalah